Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Mari kita simak informasi menarik berikutnya. Berita ke-11. Beragam kegiatan bertema Bulan Bung Karno digelar di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat. Dalam rangka memperingati hari lahir Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Sejumlah foto dan artefak sang proklamator turut dipamerkan dalam kegiatan yang bertempat di gedung bersejarah tersebut. Bertepatan dengan peringatan hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, sejumlah kegiatan digelar di Gedung Indonesia Menggugat yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 6 Juni. Mengambil tema Bulan Bung Karno, beragam agenda yang dilaksanakan mulai dari pembacaan monolog Indonesia Menggugat hingga pameran foto dan artefak peninggalan sang proklamator. Pada acara tersebut itu, masyarakat juga dapat memahami sejarah tentang Gedung Indonesia Menggugat yang merupakan tempat Bung Karno diadili bersama para pejuang lainnya seperti Maskun, Gatot Mangkupraja, Supri Adinara, Sastro Molejoni, dan Sartono. Di gedung ini juga penyambung lidah rakyat itu memberontak dan menciptakan teks pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat yang menggegerkan pemerintahan Belanda. Makna tahun Bung Karno ini tepat 122 tahun, jadi kita memperingati bulan Bung Karno ke 122 tahun agar bisa mengedukasi kepada masyarakat, tentunya sadar kepada pahlawan yang dulu pernah berjasa di negara ini. Seorang Bung Karno itu punya jasa yang luar biasa, dan terutama di Bandung. Alangkah kurang bijaknya kalau di Bandung, kalau masyarakat Bandung tidak memberikan penghargaan kepada seorang Bung Karno. Pada peringatan hari lahir Bung Karno ke-122 ini juga digelar diskusi publik terkait rencana pembangunan Monumen Perjuangan Soekarno di Kota Bandung. Monumen itu dinilai menjadi sesuatu yang patut dihadirkan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa putra Sang Fajar. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Relawan di ASEAN Para Games 2023 Kamboja memberikan kontribusi penting guna mensukseskan pesta olahraga bagi penyandang disabilitas se-Asia Tenggara. Tak terkecuali bagi 2 WNI yang menawarkan diri untuk mengabdi dengan menggunakan biaya sendiri. Inilah Steve, seorang remaja asal Indonesia yang telah tinggal selama 6 bulan sebagai staf pemasaran di Phnom Penh, Kamboja. Bekerja di negeri orang, ia lakoni dengan harapan bisa menambah pengalaman. Bertepatan dengan digelarnya ASEAN Para Games di Phnom Penh, ia memberanikan diri untuk mendaftar menjadi relawan. Setelah melewati proses seleksi, Steve pun dinyatakan lolos dan mendapat tugas untuk mendampingi kontingen Indonesia dari cabang voli wanita. Motivasi utamanya pengalaman sih, karena kebetulan juga sudah di Kamboja dan ada kesempatan, saya pikir kenapa enggak untuk coba daftar, dan beruntungnya diterima dan lolos seleksi. Tidak hanya Steve, ada juga Septiana Fitri Maria yang berasal dari Jakarta, yang juga menjadi relawan di ASEAN Para Games 2023 Kamboja. Sebelumnya, Septiana pernah menjadi relawan di Asian Games Jakarta Palembang pada 2018 silam. Satu hal yang saya sadari ternyata bahkan di atlet disabilitas itu tidak banyak minta tolong, mereka sangat mandiri. Jadi secara pribadi saya bilang tidak ada hal yang berbeda aslinya. Sama saja, karena mereka semua sangat mandiri, bisa melakukan apapun, dan itu salah satu semangat yang membawa saya jauh-jauh dari Jakarta. Saya terbang sendiri, bayar sendiri ke Kamboja. Saya proud to be part of Indonesia team untuk menjadi seorang LO untuk kontingen Indonesia. ASEAN Para Games 2023 Kamboja berlangsung dari tanggal 3 sampai 9 Juni di Phnom Penh, Kamboja. Indonesia mengirimkan 286 atlet untuk mengikuti 12 cabang olahraga. Dari Phnom Penh, Kamboja, Samsul Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan.
Eceng gondok yang dikenal sebagai gulma yang tumbuh subur di sungai atau rawa ternyata bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku pupuk organik melalui proses pengomposan. Dengan pemanfaatan eceng gondok menjadi pupuk berarti telah mengurangi pendangkalan perairan atau percepatan sedimentasi yang disebabkan oleh eceng gondok. Eceng gondok selama ini dikenal sebagai gulma atau tanaman pengganggu yang tumbuh di sungai atau rawa. Namun tanaman ini juga masih bisa dimanfaatkan. Seperti yang dilakukan tim kebersihan dari Kecamatan Semarang Timur pada Selasa 6 Juni, mereka tidak membuang gulma tersebut, namun mengolahnya menjadi pupuk. Proses pengolahan pun cukup sederhana. Eceng gondok dicacah dan dicampur cairan gula merah dan M4 sejenis bakteri guna mempercepat pembusukan. Setelah disimpan selama 20 hari, pupuk kompos dari bahan eceng gondok pun siap digunakan. Kami punya inisiatif inovasi bagaimana kalau eceng gondok ini kita ubah menjadi barang yang bermanfaat. Eceng gondok itu musuh tetapi juga bermanfaat apabila kita bisa membuat menjadi pupuk yang nantinya bermanfaat bagi tanaman untuk urban farming atau tanaman di depan rumah atau di belakang rumah kita masing-masing. Selain dinilai aman bagi lingkungan, penggunaan pupuk organik juga kaya nutrisi bagi pertumbuhan tanaman sayuran. Eceng gondok tumbuh secara masif sehingga menyebabkan pendangkalan perairan atau percepatan sedimentasi. Jelas kalau pupuk organik pertama sangat sehat untuk kesehatan kita, sangat bagus, aman untuk kesehatan. Tapi kalau selain kesehatan juga aman untuk tanah. Kalau kita menggunakan pupuk kimia kan pertama residu pupuk kimia yang tertinggal di dalam sayuran kita konsumsi otomatis sangat mengganggu kesehatan. Selain itu juga tanah kebanyakan menggunakan pupuk kimia juga tanahnya menjadi rusak. Pengolahan ini tidak hanya mengurangi volume sampah, melainkan juga bermanfaat bagi warga yang membutuhkan pupuk organik secara gratis. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Program Silang Budaya Indonesia dan Malaysia bertajuk Wonderful Nusantara Festival 2023 pertama kali terlaksana di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, Malaysia. Kegiatan seni dan budaya yang menjadi kolaborasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru bekerja sama dengan pemerintah negeri Johor dan Yayasan Warisan Johor menggelar program silang budaya bertajuk Wonderful Nusantara Festival 2023 di Johor Bahru, Malaysia pada Minggu 4 Juni lalu. Bertempat di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, warga negara Indonesia dan Malaysia di Johor dan wilayah Malaysia lainnya berbaur ikut memeriahkan program silang budaya tersebut yang pertama kali dilaksanakan. Silang budaya tersebut melibatkan pelajar hingga mahasiswa dari 2 negara, serta seniman dari Yayasan Warisan Johor. Kegiatan diisi oleh perkenalan kuliner masing-masing negara, seni tenun, hingga saling belajar mengenal tari-tarian 2 negara. Menurut saya bagus karena itu kayak penggabungan dua budaya yang berbeda gitu, dari segi kulturnya, budayanya mungkin kan berbeda, dan itu bisa digabungin jadi satu, bisa menambah kerukunan satu sama lain. Konsul Jenderal Indonesia di Johor Bahru, Sigit Widianto melihat program ini sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi muda dalam membangun hubungan baik kedua negara di masa depan. Kita akan lakukan lagi tahun depan dengan sasaran tetap generasi penerus bangsa, anak-anak sekolah kedua negara. Tentunya nanti ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, hubungan akan semakin erat karena mereka pernah berinteraksi, pernah melakukan kegiatan bersama. Segala perkara berkaitan dengan kesilangan ini diadunkan dalam bentuk persembahan silang budaya yang sangat mantap lah. Lebih dari 500 orang meramaikan program silang budaya Wonderful Nusantara Festival 2023. Selain melibatkan pelajar dan mahasiswa dari sejumlah sekolah Indonesia di Johor Bahru, pekerja migran Indonesia yang bekerja sambil kuliah di Universitas Terbuka Kelompok Belajar Johor ikut menyukseskan kegiatan silang budaya tersebut. Dari Johor Bahru, Malaysia, Firna Setiorini,
Kantor Berita Antara mewartakan. Monumen Multilateral Naval Exercise Komodo yang berada di Center Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, telah diresmikan. Monumen ini menjadi sejarah di Makassar sebagai simbol perdamaian dunia. At the Indonesian center line. Now, Monumen Multilateral Naval Exercise Komodo (MNIK) yang berada di Center Point of Indonesia CPI Makassar, Sulawesi Selatan diresmikan pada Selasa 6 Juni. Monumen ini merupakan desain dari Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, dan dikerjakan oleh prajurit Korps Marinir. Monumen MNIK mengandung sejumlah simbol dan makna, yaitu komodo yang merupakan simbol nasional, bola dunia yang merupakan simbol persatuan, serta pedang pora yang melambangkan kekuatan dan keberanian Angkatan Laut. Monumen MNIK juga dilengkapi dengan tanda tangan 36 negara termasuk Indonesia untuk mempererat persaudaraan. kalau kita lihat dari media-media asing sekarang ini ternyata dianggap bahwa Makassar adalah tempat perdamaian. Karena begitu banyak negara-negara yang sedang bertentangan, yang tidak sepaham, kumpul di Makassar. Ini berita-berita dari luar yang saya lihat, ada berita dari TV Amerika, bahwa di sini ada Rusia, di sini ada Amerika, ada Cina, tapi semua menyatu di Makassar. Insya Allah Makassar jadi tempat perdamaian yang paling, tempat yang mendamaikan, tempat yang baik untuk semua. Wali Kota Makassar sangat bersyukur Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah dan memiliki monumen MNIK sebagai simbol yang dapat dikenang sebagai peristiwa bersejarah, yaitu persatuan 36 negara. MNIK adalah kegiatan latihan non-perang yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan negara-negara sahabat dengan mengedepankan kerjasama maritim di kawasan regional, penanggulangan bencana, serta operasi kemanusiaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara mewartakan. Kawasan Seminyak menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan saat berwisata ke Pulau Dewata, Bali. Berikut ini rekomendasi brand new luxury villa yang menjadi Traveler Choice 2023, cocok untuk menjadi akomodasi pilihan couple dan family traveler. Sampati Villas merupakan brand new luxury villa, berlokasi di Jalan Dewi Sita nomor 88 Seminyak. Terletak di lokasi yang strategis dan suasana yang nyaman, cocok untuk couple dan family traveler. Sampati Villas juga menyediakan fasilitas airport transfer menggunakan mobil mewah Velfire yang memudahkan mobilitas para tamu. Gusti Ngurah Oko Wahyu selaku villa manager menjelaskan konsep villa dengan perpaduan arsitektur Bali dan modern yang instagramable bisa memenuhi kebutuhan sosial media para tamu. Menyediakan tipe villa, 1 bedroom villa, dan 2 bedroom villa dengan swing bed di swimming pool. Kenapa tamu harus stay di Sampati? Yang pertama, kita brand new di Sampati Villas, dan saat ini kita salah satu dari 10% di mancanegara. Kita termasuk dari 10% tujuan daripada tamu di mancanegara di TripAdvisor. Dan juga uniknya kita, saling unik poinnya kita memiliki, setiap villa memiliki swing bed, di mana di atas pool kita terdapat ayunan yang bisa dipakai untuk foto-foto seperti kayak yang kekinian instagramable ya. Tersedia juga restoran Bojana yang menyediakan berbagai macam varian makanan, mulai dari lokal, western, hingga Indian food. Gede Buktiyase sebagai head chef menceritakan salah satu signature dish yang menjadi rekomen untuk tamu adalah nasi goreng Suna Ceku khas Bali. Oke, di Sampati punya beberapa signature, tapi yang paling favorit adalah itu nasi goreng Suna Ceku. Di menu kita namakan authentic fried rice. Itu memang ciri khas dari bumbu-bumbu Bali seperti lengkuas, kemudian kencur, dan paling kelihatan di situ adalah serehnya di situ, lemongrass-nya. Hal unik lainnya, mereka menyajikan sebuah minuman unik koktail arak kopi. Seperti diketahui belakangan ini, tren arak Bali sudah sangat familiar di dunia F&B.
Bahkan, arak dipadukan dengan kopi juga merupakan kombinasi yang direkomendasikan Gubernur Bali beberapa waktu lalu. Pasalnya, kombinasi kedua minuman ini akan membantu meningkatkan imun tubuh. Tak cuma soal sajian dan pelayanan saja, di sini juga para tamu bisa merasakan sensasi menyantap sarapan di swimming pool. Dengan fasilitas Sampati King Floating Breakfast, di mana menyantap makanan sambil berendam, floating breakfast juga kini menjadi tren baru yang tentunya tak boleh dilewatkan. Sampati Villas yang dikelola langsung oleh owner Agus Indra Prawira berhasil menjadi top 10% of hotels worldwide in Traveler's Choice Award, menjadi villa pilihan para wisatawan dari mancanegara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silakan follow dan subscribe semua media sosial kami di akun Jawa Pos TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.